Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengkaji kitab Tankihul Qaulil Hasis Bisyahri Lubabil Hadis yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang matanya punya Imam As-Suyuti. Bab pertama adalah Al-Babul Awwal. Adapun bab yang pertama adalah fi fadilatil ilmi wal ulama, di dalam keutamanya ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, berkata siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahida, bersaksi, Allahu, siapa Allah, annahu, bahwa sungguhnya Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain huwa dianya kembali kepada Allah. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu bersaksi, qaiman, hal dalam keadaan menegakkan siapa huwa, kembali ke Allah, bil qisti, dengan keadilan. Ini surat Ali Imran ayat 18 kalau tidak salah. Fangzur, perhatikanlah oleh kamu, kaifa bada'a, bagaimana bada'a memulai siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, binafsihi, dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, wasan nabil malaikah, dan menjadikan kedua dengan malaikatnya, wasallasa bi ahlil ilmi, dan menjadikan ketiga dengan ahlul ilmi, wanahika, dan cukup kepadamu bihada, dengan ini, syarofan wa fadlan, kemuliaan dan keutamaan. Di sini maksudnya adalah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, cukup oleh kamu ayat ini saja sudah memuaskan pada diri kita sebagai seorang pelajar, bahwa ayat ini cukup untuk mewakilkan semua ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain mengenai fadilah ilmu dan ulama. Ini Allah menjadikan dirinya yang pertama menjadi saksi atas dirinya, dan malaikatnya juga, dan yang ketiga adalah Allah menjadikan ahlul ilmi sebagai yang menjadi saksi. Kenapa demikian? Kita lihat. Kenapa Allah menyaksikan pada dirinya? Ini jelas untuk meyakinkan pada kita bahwa Allah benar-benar bersaksi atas tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa malaikat dijeda dengan kalimat yang lain? Tidak syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi la ilaha illahu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena persaksian Allah dengan para malaikat, dengan ahlul ilmi ini berbeda kualitas. Nah, di sini persaksian Allah yaitu ingin menunjukkan bahwa ya, saya tidak ada Tuhan selain saya. Andai kata kita menyaksikan ada bos mengatakan, saya akan naikkan gaji kamu, tentunya kita akan merasa puas dan merasa yakin dengan pemberitaan itu. Ketika yang memberitahukan orang lain, maka kita akan merasa ragu-ragu. Misalkan seorang bos akan menaikkan gaji kita, tapi dengan kenyataannya bos sendiri tidak melakukan pemberitahuan kepada kita sendiri, namun melalui orang lain, misalkan kepada sekretarisnya atau OB. Tentu kita merasa agak ragu. Namun di sini kenapa Allah menyaksikan? Untuk tidak ada alasan bahwa kita tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah. Maka di sini Allah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, malaikatnya juga, dan tentunya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW li Ibni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ismuhu Abdullah. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud namanya Abdullah.
kana sahiba siri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud adalah sahabat rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sahabat rahasianya Nabi? Wa wisadih wa na'laih, dan sahabat sendalnya Nabi, kasurnya Nabi, bantalnya Nabi. Wa tuhurihi, dan sesucinya Nabi, fi safar, di dalam perjalanan. Jadi Ibnu Mas'ud ini ya orang-orang juga yang tahu rahasianya Nabi SAW. Jadi dia menyediakan sendal tatkala Nabi berjalan, menyediakan tempat tidur atau bantal tatkala Nabi mau istirahat, menyediakan alat suci pada kala Nabi ingin bersuci di dalam safar tentunya. Wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan. Wakana, dan ada Ibnu Mas'ud khafifal lahmi, itu sangat tipis lahmi, dagingnya, artinya orangnya kecil. Qasiran jiddan, pendek. Nahwa dhira'in, ini nahwa dhira'in, semisalnya dhira'. Syadidul udmati, yang sangat-sangat coklat kulitnya. Wakana min ajwadin nas sauban, dan adalah Ibnu Mas'ud orang-orang yang paling baik sauban pakaiannya. Pakaiannya rapi terus. Wa'at yabun nasi rihan, dan orang yang paling wangi. Orang yang paling wangi. Wa kana daqiqas saqain, dan Ibnu Mas'ud juga mempunyai betis yang tipis, artinya orangnya kecil, pendek. Akhoda yajatani siwakan minal araq faja'alat riyahu takfu'uhu fadahikal qaumu. Maka ketika Ibnu Mas'ud mau mulai mengambil siwak minal araq, dari araq, jadi dia naik pohon ke atas, faja'alat riyahu, maka menjadikan angin, takufuhu, mendorong, artinya sehingga dia terjatuh. Fadahikal qaumu, maka kaum ketawa, sahabat yang lain ketawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakun, kenapa engkau ketawa? Faqalu, sahabat menjawab, yang ketawa itu menjawab, ya Rasulullah, mindik kotin saqaihi. Ya Rasulullah, karena kecilnya dua betis Ibnu Mas'ud tersebut. Apa kata Nabi SAW? Faqala walladhi nafsi biadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, lahuma, dua betis Ibnu Mas'ud fil mizan. Apa sabda Nabi SAW kepada sahabat yang lain? Lahuma, sungguh dua betis Ibnu Mas'ud fil mizan, di dalam timbangan, asqalu, itu lebih berat, min Uhudin, dari gunung Uhud. Masya Allah. Wa kana huwa kasiral wuluj, dan adalah Ibnu Mas'ud itu paling banyaknya masuk alaihi, atasnya Nabi SAW. Jadi ya keluar masuk, mudah masuk kepada Nabi SAW. Wa yamshi ma'ahu, dan Ibnu Mas'ud juga berjalan ma'ahu, bersama Nabi. Wa amamahu, dan di depannya Nabi, bil aso, dengan tongkat. Wa yasturuhu idak tasala, dan menutup Nabi apabila Nabi mandi, menjadikan penghalang, menjadikan penutup apabila Nabi mandi. Wa yuqiduhu idza nama, dan membangun Nabi apabila Nabi tidur. Wa yalbisuhu na'laihi, dan memakaikan pada Nabi na'laihi, sandalnya Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud ya jalan bersama Nabi, di depannya Nabi dengan asok, tongkat. Wayasturu, dan menjadikan penutup apabila Nabi ingin bebersih, mandi, dan membangunkan Nabi ketika tidur, dan memakaikan pakai sandalnya Nabi idza qoma, apabila bangun. Jadi Nabi kalau mau bangun, ya Ibnu Mas'ud itu udah mau menyediakan sandal. Faida jalasa, apabila Nabi Nabi duduk, adkhal huma,
Maka Ibnu Mas'ud memasukkan keduanya, artinya kedua sendal itu fi aihi, di dalam siku beliau, di dalam lengan, dimasukkan ke lengan beliau. Jadi sungguh luar biasa Ibnu Mas'ud ini hikmahnya kepada Nabi SAW. Apa sabda Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan. Wahai Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat. Julu suka sa'atan, dudukmu sesaat saja. Ai, minaz zaman, dari waktu, lailan au kana naharon, waktu siang dan malam. Dudukmu sesaat siang ataupun malam, fil majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, wa fil lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, fi halqatil alim, di dalam halaqahnya orang alim, la tamassu qalaman, engkau tidak menyentuh pulpen, ya kan? Wala taktubu harfan, dan engkau tidak mencatat satu huruf pun. Khairun laka, itu lebih baik darimu, min atki, dari memerdekakan, ayataki al-firaqabatin, dari 1000 budak. Luar biasa ini fadilah menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu, siang ataupun malam, kamu tidak menyentuh pulpen, kamu tidak menulis huruf satu huruf pun, khairun laka, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, luar biasa. Abdin au amatin, budak perempuan atau budak laki-laki. Kita lanjut. Wa najruka ila wajhil alim, dan pandanganmu hai Ibnu Mas'ud kepada orang alim, binadril mahabbah, dengan penglihatan, dengan pandaan kecintaan, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu, min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasodakta, menyedekahkan, yang telah menyedekahkan siapa engkau biha, dengan kuda, fi sabilillah, di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ini fadilah menuntut ilmu dan melihat orang alim. Kata Nabi SAW, pandanganmu kepada orang alim dengan pandangan kecintaan lebih baik bagi kamu daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fi jihadi al-kuffar dinillah, untuk berjihad memerangi orang-orang kafir, menegakkan agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dan salammu kepada orang alim, kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, salammu kepada orang alim khairun laka, itu lebih baik bagi kamu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Ini fadilah ilmu dan ulama sungguh sangat-sangat dahsyat. Kada seperti ini dzakarahu al-Hafidz al-Mundhiri, seperti yang telah menyebutkan oleh Imam Hafidz al-Mundhir, al-Hafidz al-Mundhir fi Duratit Yatimah, di kitab Duratil al-Yatimah. Wa an Umar bin al-Khattab, dari Umar bin Khattab, qala ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa katanya? Man masya ila halqatil alim, barang siapa yang berjalan ila halqatil alim, kepada halaqahnya orang alim, kepada kajiannya orang alim, kana lahu, maka ada baginya, bikulli khutwatin, dengan setiap langkah, mi'atu hasanatin, itu 100 kebaikan. Kalau kita berjalan kepada orang alim, orang halaqahnya orang alim, lingkarannya orang alim, yang tentunya di situ ada kajian ilmu, maka langkah kita, setiap langkah, bikulli khutwatin, setiap langkah adalah 100 kebaikan. Faida jalasa indahu, dan apabila ia duduk, indahu, di sisinya orang alim, wastama'a, dan berusaha mendengar, memperhatikan, ma, pada apa-apa, yakulu, yang berkata, yang berkata ianya orang alim, kana lahu, maka ada baginya orang tersebut, bikulli kalimatin,
dengan setiap kalimat hasanatun, satu kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita menuju pengajian, maka setiap langkah kita ada 100 kebaikan. Kita duduk di sisi orang alim dan mendengarkan apa yang ia katakan, maka setiap kalimatnya adalah setiap kalimat adalah sebuah kebaikan. Wa kadza dzakarahun Nawawi fi Riyadhis Shalihin, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ayil alimun bi ilmi syariah faqihun. Nabi SAW bersabda, faqihun ay alimun bi ilmi syariah. Yang disebut dengan faqih adalah orang yang alim dengan ilmu syariat. Wahidun, faqihun wahidun, orang yang faqih yang satu. Mutawariun, yang waro. Ay mutakallifun, atau dia yang berusaha bitarkil maharim, dengan meninggalkan yang haram. Fahuwal muftada, maka disebut juga orang yang pemula untuk meninggalkan yang haram. Fidzalik, di dalam demikian itu, asyaddu, lebih dahsyat, lebih hebat, ala syaitani, lebih sangat-sangat atas syaitan, min alfi abidin, dari 1000 orang beribadah, mujtahidin, yang bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam ibadah. Jadi kata Nabi SAW, orang faqih yang alim, dia satu saja orangnya. Mutawariin, dia waro, yang menjadi pemula dalam memulai untuk meninggalkan yang haram, menjadi pemula, waro tapi pemula. Itu lebih dahsyat, lebih sangat-sangat tidak lebih hebat, lebih dahsyat atas syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh di dalam ibadah, yang jahil bima, dengan sesuatu, yatra'u alaiha, dengan sesuatu yang muncul secara kebetulan, alaiha, atasnya ibadah. Wara'in. Jadi di sini adalah orang yang berilmu, yang waro, yang faqih, yang mengetahui ilmu syariat, itu lebih dahsyat kata setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang juga di dalam ibadah tapi orangnya jahil, orang tidak tahu, dan ibadahnya ya hanya ngikut-ngikut saja. Waroin, yang waro juga, aitarikilil maharim, yang orang yang meninggalkan sesuatu yang haram. Fahuwal muntaha, dan di sini disebut juga orang yang udah kelewat batas waroknya. Jadi walaupun udah kelewat batas sama orang yang berilmu tapi mau pemula untuk menjauhkan yang haram, bersifat waro, maka menurut setan lebih dahsyat orang yang satu ini, yang waro. Filkaf, di dalam menahan, anil maharim, atas yang haram. Wadzalika, dan itu, li'anna syaitona, karena sesungguhnya setan, kullama, setiap pataha baban, membuka siapa setan, baban, pada pintu, ala nasi, atas manusia. Kullama, setiap setan, pataha. Jadi setiap setan, setiap sesuatu, pataha, yang membuka apa setan, siapa setan, baban, pada suatu pintu, ala nasi, atas manusia, minal ahwa, dari hawa nafsu, wazayyana syahawati, dan menghiasi setan dengan syahwat-syahwat, fi qulubihim, di hati-hati mereka, bayyanal faqihu, maka mengetahui, menjelaskan apa al-faqih, orang yang mengerti, al-arif, orang yang mengetahui, maka yidahu, tipu daya setan. Jadi kenapa alasannya orang yang berilmu itu lebih dahsyat?
Karena setiap setan membuka suatu jalan untuk menggoda, menipu suatu manusia dengan dihiasi dengan syahwat-syahwat hawa nafsu, maka orang yang berilmu, orang yang paham ini tahu bahwa dia akan tahu kuncinya. Maka payasudu dalikal bab ditutup demikian itu pintu, wayaj'alu khaiban khosiro, maka menjadikan setan tersebut orang yang gagal dan merugi. Jadi gagal terus. Nah, tapi kalau orang yang bodoh digoda setan, ya dia tidak akan mengerti. Namun kalau orang yang berilmu, dia akan mengerti. Nah, ini tipu daya setan, maka disumbatnya pintu tersebut, maka menjadikan setan menjadi gagal dan merugi. Bikhila fil abid, berbeda dengan orang ahli ibadah, fa innahu, karena sungguhnya ahli ibadah, rubama, kemungkinan dia yastagilu, mungkin dia sibuk bil ibadah, dengan ibadah, wahwa, maka adapun ia orang ahli ibadah, min habailis syaiton, dari tali-talinya setan. La yadri, tidak mengetahui ia. La yadri, tidak mengetahui ia. Jadi berbeda dengan ahli ibadah, karena sungguhnya dia sibuk dengan ibadah dan dia padahal berada di tali-tali setan. La yadri, dia tidak menyadari. Nah, di sini. Tapi kalau orang alim, dia akan menyadari. Afada dzalikal ajizi naklan anit Thaibi fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Abbas. Nah, di sini. Riwayat Ibnu Abbas adalah faqihun wahidun, orang yang faqih yang satu, asyaddu, lebih dahsyat, ala syaitoni, atas syaiton, min alfi abid, daripada 1000 ahli ibadah. Ini umum, masih umum. Kata Ibnu Abbas meriwayatkan faqihun wahidun, orang yang faqih, yang tahu syariat, wahidun, tapi satu, asyaddu, lebih dahsyat, atas syaiton, min alfi abidin, daripada orang yang 1000 ahli ibadah. Nah, lebih mantap lagi. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita teruskan insya Allah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.